Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ibu-ibu. Pagi juga, Bu. Ya, gimana kabarnya ibu-ibu? Terlihat Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat ya. Gimana ini sudah masuk semua, Ibu Gracia? Coba mana wajah cantiknya Ibu Gracia? Sudah masuk semua Ibu. Ya, Ini Ibu sepertinya. Erlinda, wajah cantiknya belum terlihat. Udah Ibu. Ibu Farida juga sama. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum mulai IHT ini, mari kita berdoa dulu. Siapa ya yang memimpin doa? Saya Ibu. Ibu Erlinda. Ya, baik. Ya. Ibu Erlinda dimulai. Ya, jadi ibu-ibu untuk memulai acara kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Erlinda yang telah memimpin doanya. Baik ibu-ibu, untuk Amin. mempercepat waktu, kita print screen dulu ya. Sebentar ya ibu-ibu. Gimana ibu-ibu, sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Kemarin kita belajar tentang prinsip-prinsip asesmen ya. Untuk sekarang kita belajar asesmen diagnosis. Gimana untuk tugas-tugas hari kemarin yang di asinkronnya? Ada kesulitan? Wah, luar biasa Ibu. Sangat-sangat memusingkan. Tapi harus dijalani. Memusingkan Ibu Gracia. Gimana dengan Ibu Farida dan Ibu Erlinda? Iya, Bu. Tetap semangat, Bu. Iya, bagus ya, tetap semangat. Mudah-mudahan kita tetap Alhamdulillah Bu, ya. semangat ya semuanya. Iya. Ya. Nah, baiklah, langsung ke materi untuk tujuan. Nah, ini pada unit modul ini ibu-ibu akan belajar tentang asesmen diagnosis yang tujuannya yang pertama adalah untuk menjelaskan tujuan asesmen diagnosis, kemudian yang kedua adalah menjelaskan asesmen diagnosis non kognitif, dan yang ketiga adalah menjelaskan asesmen diagnosis kognitif. Nah, ini mungkin agenda sesinya. Yang pertama yaitu tadi sudah dijelaskan ke tujuan asesmen diagnosis dulu. Nah, kemudian kembali ke kesepakatan bersama. Gimana ini kesepakatan ini bisa disetujui ibu-ibu, Ibu Farida, Ibu Erlinda, Iya, Ibu Bu. Gracia? Kita Iya, pertama Bu. menghargai dulu ya. Dia menghargai bersama peserta dan fasilitator. Kemudian yang satu berbicara semua mendengarkan atau di mute ya. Kemudian tepat waktu. Alhamdulillah semuanya tadi sudah tepat waktu ya. Dan fokus pada sesi belajar. Kemudian ke elaborasi pemahaman. Ini tadi sudah agenda sesinya. Yang pertama yaitu ke tujuan asesmen diagnosis sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu asesmen diagnosis? Atau tujuan dari asesmen? Ya, Ibu Erlinda. Tujuan dari asesmen diagnosis? Ya, tujuan asesmen diagnosis yang pertama mengetahui ke apa psikologi dari anak, Ya, kemudian bagus sekali. Terima kasih Bu Erlinda, bagus sekali jawabannya. Yang lain ada? Ibu Gracia, Bu Farida? Ya, Bu, untuk mengetahui tingkat pemahaman psikologis dari peserta didik, Bu. Untuk Ya, pemetaan bagus juga, Bu. ya. Bagus jawabannya ya. Ada lagi yang mau menambahkan?
Baik, kalau tidak kita lanjut aja ya. Terima kasih jawaban ibu-ibu semua, bagus. Kita lihat di sini, tujuan asesmen diagnosis adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Kemudian tujuan diagnosis di sini juga untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peserta didik serta faktor-faktor penyebab kelemahan tersebut. Pelaksanaan asesmen diagnosis ini bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, kemudian pengajaran remedial, dan untuk menemukan kasus-kasus yang terdapat pada peserta didik. Nah, di sini kita bisa lihat tujuan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis itu dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnosis non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnosis non-kognitif tujuannya yang pertama adalah mengetahui kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua adalah mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, serta mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Yang tujuan asesmen diagnosis kognitif yang pertama adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, kemudian memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Gimana ibu-ibu paham? Halo ibu-ibu? Iya, sudah Ibu. Paham ya, Bu? Paham, Bu. Iya, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu asesmen diagnosis non-kognitif. Nah, di sini asesmen diagnosis non-kognitif dilakukan di awal pembelajaran, yaitu yang bertujuan untuk yang pertama, untuk kesejahteraan psikologi, sosial, emosional peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, serta gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, tahapan dalam asesmen diagnosis non-kognitif itu yang pertama adalah ada persiapan. Di sini kita sebagai guru bisa menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Siapkan juga pertanyaan pandu atau pertanyaan panduan dan buat daftar pertanyaan inti atau buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa tersebut. Kemudian pelaksanaannya di sini meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya di sini kita sebagai guru dapat mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif. Kalau ada siswa atau peserta didik yang memilih emosi negatif, kita ajak berdiskusi empat mata. Kemudian bila diperlukan kita yaitu bekerja sama atau mengkomunikasikan dengan orang tua serta siswanya. Ya, kemudian nanti kalau masih belum, kita ulangi pelaksanaan asesmen kognitif ini pada awal pembelajaran. Nah, ini yang barusan saya jelaskan. Asesmen diagnosis non-kognitif ini contoh kegiatan persiapannya. Siapkan alat bantunya, gambar emosi, kemudian daftar pertanyaan kuncinya ini mengenai aktivitas siswa. Ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan poin 1, misalnya apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan kunci. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan belajar di rumah? Serta apa harapanmu? Hal yang paling penting dalam asesmen diagnosis non-kognitif adalah keterampilan dalam membuat dan menyusun pertanyaan, yaitu untuk membantu kita dalam mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dari peserta didik. Gimana ibu-ibu paham sampai sana? Gimana ibu-ibu? Iya, Bu, paham, Bu. Iya, baik kita lanjut. Oh ya, sebelum ke lanjut materi berikutnya, kita ice breaking dulu. Ini kelihatannya ngantuk ya. Ayo kita ice breaking dulu. Silakan siapa yang memimpin ice breaking ini? Ibu Erlinda ya? Boleh, Ibu. Ya, boleh. Silakan wajah cantiknya boleh dilihat semuanya. Mangga Ibu Erlinda. Ya, jadi supaya kita lebih bersemangat lagi, kita akan membuat suatu ice breaking. Jadi akan saya mulai dengan ini yang ada kita, mungkin ini lagunya, ini lagu yang udah kita pernah tahu ya.
Jadi kita ini 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seperti itu Bu ya. Bisa kita mulai Ibu? Baik Ibu, mangga Ibu-ibu semua. Ya. Kita mulai Bu ya. Ya Ibu Erlinda. Ya. Kita mulai lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya. Jadi 4. Jadi terus seperti itu Bu ya. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Iya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kita goyang Bu. Ya. Terima kasih Ibu Erlinda. Ya, semoga dengan ice breaking-nya dapat membantu kita belajar lebih semangat lagi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini masih berkaitan dengan asesmen diagnosis non kognitif. Di sini ada contoh kegiatan pelaksanaan. Meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, coba ini untuk asesmen diagnosis non kognitif ini pelaksanaannya bisa dengan bercerita, bisa dengan menulis, atau juga bisa dengan menggambar. Ibu-ibu ada yang mau bercerita bagaimana selama pelaksanaan diklat atau bagaimana perasaannya ibu-ibu? Silakan. Ya, siapa mungkin, Ibu Gracia? Ya, saya mungkin akan bercerita Ibu selama diklat 9 hari ini ya. Iya. Di beberapa hari ini saya mau bercerita, mungkin ini pengalaman pertama saya Ibu untuk mengikuti acara diklat. Benar-benar luar biasa dan saya benar-benar bisa belajar mulai teknologi, saya harus haus akan teknologi, juga harus sangat perlu itu dan juga gimana sekali Bu Gracia. Iya, di mana kita dituntut setiap juga harus belajar, juga harus memberikan anak-anak itu gimana sih Bu belajar yang merdeka itu kayak gimana, itu harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita juga, pembelajaran kita juga seperti itu. Oh itu iya, luar bagus biasa sekali ya Bu Gracia. Iya. Iya, terima kasih Bu Gracia. Iya, bagus sekali ya. Itu jadi untuk menambah ilmu juga ya, karena haus akan wawasan-wawasan yang baru ya Bu Gracia ya. Begitu juga mungkin dengan yang lainnya. Nah, itu contohnya yang barusan, berarti kita menyuruh peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya selama belajar di rumah ya, itu Kak. Kemudian di sini masih asesmen diagnosis non kognitif, untuk strategi tanya jawabnya. Yang pertama, pastikan pertanyaannya itu harus jelas dan mudah dipahami, dalam artian tidak bertele-tele. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban. Kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi jangan kita langsung memberikan pertanyaan, langsung siswa harus cepat-cepat untuk menjawab pertanyaan ya. Di sini ada saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan, kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Saat siswa balik bertanya, langsung menjawab, kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Dan saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memperhatikan pertanyaan agar lebih mudah dipahami dan menunggu beberapa saat. Sudah terlihat ibu-ibu? Nah, ini tadi sudah dijelaskan asesmen diagnosis non kognitif di sini. Tindak lanjutnya, apabila siswa yang memiliki atau yang memilih emosi atau emotikon kita kenal itu negatif, maka siswa tersebut kita ajak berdiskusi, ya, berdiskusi kenapa hal tersebut. Kemudian kita ajak diskusinya itu dengan diskusi 4 mata. Kemudian kalau misalnya sudah diskusi 4 mata, bila perlu kita mengkomunikasikan dengan siswa dan orang tuanya ya. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen kognitif ini pada awal pembelajaran. Lanjut lagi ibu-ibu ke asesmen diagnosis kognitif. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu ibu-ibu? Belum Ibu. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Belum, baik kita lanjut.
Ini asesmen diagnosis kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Nah, di sini asesmen diagnosis kognitif ini dapat dilihat dan dilaksanakan secara rutin yang disebut dengan asesmen diagnosis kognitif berkala. Asesmen diagnosis kognitif ini dibagi menjadi dua, yaitu bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Asesmen formatif ini bisa dilakukan di awal topik, di pertengahan topik, ya, atau misalnya seperti di ulangan-ulangan lainnya. Kalau untuk asesmen sumatif ini bisa dilaksanakan di akhir. Tahap pelaksanaannya ini hampir sama dengan asesmen diagnosis non kognitif. Ada persiapan, ada pelaksanaan, dan diagnosis serta tindak lanjut. Nah, di sini asesmen diagnosis kognitif, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya. Yang pertama, sama, itu buat jadwal pelaksanaan asesmen dulu, kemudian identifikasi materi asesmen, ya, untuk menyederhanakan kompetensi dasar yang disediakan. Kemudian susun pertanyaan sederhana yang meliputi 262, ini artinya 10 soal. 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Ini maksudnya kita akan mengambil contoh anak atau peserta didik kelas 5 SD. Jadi berikan 2 pertanyaan pada fase tersebut, ya, berarti ini 2 pertanyaan di kelas 5. 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya, artinya ini memberikan 6 pertanyaan pada kelas 4, ya. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya, ini memberikan tambahan 2 pertanyaan pada kelas di bawah, topik 2 kelas di bawahnya, ini berarti kelas 3. Kemudian sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Nah, berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Bentar ya ibu-ibu. Nah, ini contoh diagnosis kognitif. Ini misalnya perencanaan soal hingga tindak lanjut kelas 3 SD, ya. Ini di sini ada tujuan pembelajaran yang dites, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu. Kemudian ada satuan baku juga. Kemudian prasyaratnya dari tujuan pembelajaran ini mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Kemudian di sini sudah tampak ibu-ibu. Nah, di sini kalau misalnya dari contoh perencanaan, jawaban siswa itu A, berarti siswa tersebut atau peserta didik tersebut yaitu paham utuh. Kemudian tindak lanjutnya itu pembelajaran dilanjutkan pada KD berikutnya. Kalau jawaban siswa atau peserta didik B dan C, B itu paham sebagian dan C itu tidak paham, maka tindak lanjutnya yaitu sama, memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang. Yang pertama siapa nih? Ibu Farida, ya. Ternyata di sini Ibu Erlinda belum masuk, kayaknya sinyal ya Bu Erlinda, ya. Terima kasih, ya. Itu mungkin untuk yang terakhir. Sebelum kita tutup, berdoa dulu. Silakan Ibu Erlinda dipimpin berdoa. Mangga Bu Erlinda untuk berdoa. Iya Ibu, terima kasih. Jadi untuk mengakhiri acara kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah materi hari ini sudah tersampaikan. Ibu-ibu jangan lupa nanti ya untuk tugas di asinkronusnya dikerjakan ya. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi ibu-ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mangga semuanya.